Berikut saya akan jelaskan mengenai bacaan azan, artinya, jawabannya, beserta cara pemaknaannya. Karena ternyata selama ini banyak orang yang mendengarkan azan, tidak tahu artinya, tidak tahu jawaban, dan tidak tahu bagaimana cara pemaknaannya. Saat Anda mendengarkan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, maka Anda menjawab dalam hati Anda, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saat Anda mendengarkan takbir pertama ini, rasakan batin Anda bereaksi. Pikiran dan hati Anda langsung tertuju kepada Allah. Rasakan ini sebagai panggilan Allah yang Maha Besar. Rasakan muazin sebagai saudara kita mengajak dan mengingatkan kembali untuk segera melaksanakan sholat. Maknai dan hayati di dalam hati kita bahwa kita mengakui bahwa Allah itu lebih besar dan lebih berkuasa dari segalanya. Tidak ada yang mampu menandingi dan melawannya, sehingga kita merasa takut kalau tidak segera memenuhi panggilannya, kita merasa akan berdosa. Saat Anda mendengarkan asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kita jawab di dalam hati kita asyhadu alla ilaha illallah, di mana kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maknai dan akui di dalam hati dan batin kita bahwa kita benar-benar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita bahwa dengan kita segera memenuhi panggilannya, Allah akan selalu menjaga dan mengabulkan doa-doa kita. Ketika Anda mendengarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka kita jawab di dalam hati kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maknai dan akui bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah, kekasih Allah, wali Allah, penyempurna akhlak, pembawa agama Islam, contoh teladan terbaik dalam hidup kita. Tidak ada yang mampu mendustainya, dan kita merindukan untuk bisa duduk bersama Rasulullah di surga, bersama para nabi dan para sahabatnya di sana. Hayya 'alas shalah, yang artinya marilah kita sholat. Di dalam hati kita berkata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Di sini kita benar-benar mengakui merasa lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah. Hanya kepada Allah kita bisa minta pertolongan, kekuatan untuk menghadapi ujian hidup ini. Tiada tempat lain untuk kita bergantung kecuali hanya kepada Allah. Ketika Anda mendengarkan hayya 'alal falah, yang artinya marilah kita menuju kemenangan, di dalam hati kita berkata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Di sini kita pahami dan maknai kembali. Kita rasakan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan agar mendapat kemenangan. Rasakan muazin mengajak kita untuk semangat berjamaah dan mendapatkan kemenangan dalam hidup ini. Dan saat terakhir kali mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, maka maknai dan hayati di dalam hati kita bahwa kita mengakui kembali itu semua dapat kita raih. Karena Allah itu Maha Besar, lebih besar dari segalanya. Tidak ada yang sulit baginya. Dan ditutup la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita jawab dalam hati kita la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita rasakan di dalam hati kita, jiwa kita berkata hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah di dalam hati kita, dan kepadamu ya Allah aku kembali. Salat subuh berbeda dengan salat yang lainnya. Ada tambahan bacaan setelah kita mendengarkan hayya 'alal falah. As-sholatu khairum minan naum.
yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Kita rasakan di sini kita diingatkan kembali untuk segera berjamaah. Jangan sampai kita masih larut dengan tidur kita. Kita menjawab saat mendengarkan as-sholatu khairum minan naum ini, sadaqta wa bararta, yang artinya engkau benar dan engkau telah berbuat kebajikan. Kita dengarkan panggilan azan ini mengajak kita untuk kebaikan bersama. Kita bahagia diajak dan diingatkan kembali untuk beribadah hanya kepada Allah. Sedikit tips untuk kita, pastikan saat kita mendengar azan dan menjawab azan, kita munculkan suasana kerinduan kepada Allah. Kalau ada perasaan ingin menangis mendengar azan, ekspresikan dalam bentuk senyuman, semangat, dan optimis dalam menjalani kehidupan.